Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah Hadis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan. Semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para asatizah, para hujjaj dan para remaja serta bapak-bapak dan tokoh masyarakat sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali walaupun ya hujan rintik-rintik, namun tidak menjadi penghambat untuk kita kembali hadir mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita yang lebih besar lagi. Dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu halaman 10, hadis nomor 12. Ya. Halaman 10, hadis nomor 12. Ya. Halaman 10, hadis nomor 12. Ini melanjutkan tentang masalah niat dan keikhlasan. Ya. Jadi perlu dibedain antara keikhlasan dengan niat. Gitu. Niat itu kan sengaja. Jadi ketika orang berbuat itu diiringi dengan niat, dengan kesengajaan begitu. Ada sahjaku, itu niat. Kalau ikhlas, yaitu dalam hati juga, yaitu hati kita ketika berbuat baik karena Allah. Gitu. Ya. Sebagai contoh misalnya di dalam sholat ada niat, ya usolli. Ya, fardhul isya atau fardhul maghribi itu niat saudara-saudara supaya sah sholatnya. Nah, di dalam niat sholat itu ada keikhlasan, yaitu dia sholat ikhlas sholat isya karena Allah, bukan ingin dipuji oleh orang lain atau disanjung ya, atau mungkin ya, mendapat perhatian orang lain. Jadi ini ada dua, ini ada niat dan ada keikhlasan ya. Memang ada kaitannya dua-duanya di dalam hati. Niat di dalam hati, keikhlasan juga dalam hati. Maka yang pernah saya bahas kemarin dulu ya, bahwa orang itu nggak tahu tentang keikhlasan yang ada di dalam hati manusia. Ya, walaupun zahirnya baik, ya memang kita harus baik sangka. Tapi penilaian yang asli, ya penilaian yang akurat, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat lahiriah, kita hanya melihat zahir begitu. Ya, perbuatannya baik ya kita bilang baik. Samalah kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ya kita disuruh ya menyampaikan kesaksian. Ya kita ngelihat zahirnya dia orang baik, zahirnya dia sholat, ya kita bilang ahlul khair. Begitu ya, tapi kalau dia orangnya nggak pernah sembahyang misalnya, ya udah jangan pakai ahlul khair, mau gimana lagi. Zahirnya memang kelihatan, semua orang tahu nggak pernah sembahyang. Iya, 5 waktu out, Jumatan out kemana? Nggak pernah nongol begitu. Tahu-tahu mendadak meninggal. Ya udah, sholatin, doain. Nggak ada min ahlil khair. Oh payah kalau min ahlil khair. Zahirnya rusak kok. Disebut orang baik, marah Allah itu ya. Baik saudara-saudara, jadi keikhlasan dan niat memang ada hubungannya. Niat di dalam hati, ikhlasan juga di dalam hati ya. Nah ini nomor 12 ini ya. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abil Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bapaknya Abbas, Abbas bapaknya Abdul Muttalib ya, radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Nabi ya, bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala
dan Nabi pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut hadis qudsi. Ini yang disebut hadis qudsi. Ya. Jadi hadis qudsi dengan hadis yang bukan qudsi ya hampir sama sih, sumbernya ya dari Allah, mau dari mana lagi. Ya, Nabi itu nggak berbicara kecuali ya dari wahyu. Ya. Jadi apa yang diucapkan, entah itu hadis qudsi, entah itu hadis nabawi, ya sama-sama ya dari Allah. Cuman ini kalau hadis qudsi, saudara-saudara, dia langsung dari Allah ya, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad, kemudian isinya nerangin tentang kebesaran Allah, tentang kekuatannya, tentang kedermawanannya dan sebagainya begitu. Jadi menjelaskan tentang zatnya begitu. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi ya memang redaksinya dari Nabi Muhammad, isinya dari Allah, kemudian kandungannya itu hadis nabawi ya macam-macam, menjelaskan tentang hukum, ya tentang akhlak, tentang kisah dan sebagainya ya. Walaupun sama-sama dari Allah. Ini hadis qudsi ya. Qala, berfirman Allah, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan atau kesalahan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian diterangkan lebih lanjut. Maksudnya saudara-saudara, ini kata-kata katabah artinya menulis, yaitu Allah memerintahkan para malaikat untuk menulis perbuatan manusia, baik itu baik ataupun buruk. Pokoknya ditulis, tujuannya memperlakukan manusia secara adil. Maka nanti di akhirat ya Allah perlakukan manusia adil banget. Di antaranya buktinya semua perbuatan ada tulisannya. Enggak asal hukum kamu di neraka, hukum dia di sorga misalnya. Itu enggak demikian, ada buktinya. Karena ditulis oleh para malaikat yang Allah perintahkan. Jadi tujuannya memperlakukan manusia secara adil. Belum lagi perbuatan manusia ditimbang. Ya. Belum lagi perbuatan manusia ada saksinya. Anggota tubuhnya ada saksinya. Tanah yang diinjak, yang dia tempat berbuat, baikkah, burukkah, ada saksinya. Jadi bukan main. Keadilan Allah begitu besar ya, ditegakkan. Nah ini ada hadis qudsi yang berbunyi bahwasanya Allah memerintahkan, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Allah memerintahkan para malaikat untuk menulis ya, perbuatan manusia, entah itu baik, entah itu buruk ya. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan lebih lanjut, faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia nggak kerjain, dia niat aja. Nah ini nih yang berkenaan dengan niat ini. Dia niat ingin membantu, dia niat ingin berbuat baik lah, banyak itu udah di pikirannya begitu. Cuman ya dia nggak bisa berbuat karena keterbatasan, karena ketidakmampuan begitu. Falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah tulis. Ya pasti kalau dibilang Allah menulis, Allah menyuruh malaikatnya. Cuman kan dalam bahasa begitu. Allah menulis. Yang menulis bukan Allah, ada malaikatnya yang diperintahkan. Maka di sini diterangkan katabahallahu ta'ala. Allah memerintahkan malaikat untuk menulisnya di sisinya hasanatan kamilah, sebagai satu kebaikan. Jadi niat doang yang bagus dapat pahala satu begitu. Wa in hamma biha fa'amilaha, maka apabila dia berkeinginan berbuat baik, kemudian keinginan ini dikerjakan, maka ditulis berapa ini? Katabahullahu indahu asyra hasanatin. Maka ditulis oleh malaikat atas perintah Allah, ditulis pahalanya 10 kali lipat. Tadi cuma niat doang, belum dikerjain, dapat 1, lumayan 1. Dikerjain, tambah 9, jadi 10. Apakah 10 itu maksimal?
paling gede, oh enggak katanya, ila sab'i mi'ati di'af, sampai 700 kali lipat. Apakah mentok segitu? Tidak, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak. Begitu. Jadi kebaikan seseorang hamba itu kalau niat doang ditulis 1. Dikerjain jadi 10. Tapi boleh jadi lebih dari 10. Ya, tergantung keikhlasannya lah begitu ya. Lebih dari 10, bisa 700. Bisa lebih dari 700. Sehingga jumlahnya nggak ketahuan dah saking banyaknya. Nah itu kebaikan. Orang menginginkan kebaikan, ya baru ingin doang udah dicatat ke satu kebaikan. Apalagi dikerjain, ini berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat sampai ratusan dan ratusan kali lipat. Nah kebalikannya nih, wa in hamma bisayyi'atin, apabila seseorang ingin berbuat buruk, ya, tapi falam ya'malha, dipengen doang, nggak jadi. Nggak jadinya harus ikhlas. Bisa jadi orang maaf ya mau ngambil milik orang lain. Ada hansip. Hansip nggak ada sekarang. Ada satpam saudara-saudara. Ada satpam, nggak jadi dah. Nggak jadi. Dia tuh nggak jadi bukan karena Allah, karena satpam, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya karena satpam. Begitu. Ini karena Allah nih nggak jadi di pikiran, iya nih dosa nih. Ntar kalau ketangkep digebugin lagi, udah dosa digebugin. Misalnya begitu, goga dah begitu. Nah goganya dapat pahala itu. Nah, ini yang dikatakan wa in hamma bisayyi'atin. Dan apabila seseorang berkeinginan perbuatan buruk, falam ya'malha, tapi dia nggak kerjain, dia nggak laksanakan tuh keinginan yang buruk, maka ditulis juga ini, kata Allahu Ta'ala, indahu hasanatan kamilah. Ditulis oleh malaikat atas perintah Allah, ditulis satu kebaikan yang sempurna. Karena nggak jadi nakal, nggak jadi berbuat yang haram. Karena nggak jadi bagus. Nah kalau dikerjain juga, wah ini jawabannya, wa in hamma biha. Kalau dia berkeinginan berbuat kesalahan, berbuat dosa, fa'amilaha, maka ia kerjakannya. Kata Allahu sayyi'atan wahidah, maka ditulis satu kesalahan, enggak 10, enggak. Kalau tadi kan enggak tuh, keinginan baik, dapat 1, dikerjain jadi 10, bahkan jadi ratusan kali lipat. Itu namanya Allah murah itu. Orang berbuat jahat, ingin berbuat jahat, enggak jadi, dapat pahala saudara-saudara ya, dapat pahala 1. Dikerjain, dosa 1 aja. Enggak berlipat-lipat dosanya. Ya, enggak berlipat-lipat dosanya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1 nih yang agak susah dipaham. Di keinginan juga, cuman namanya azam, bersikeras. Pokoknya keinginannya kuat banget. Seperti hadis yang dulu kita terangkan itu, yaitu hadis yang berbunyi izal taqal muslimani, apabila ketemu 2 orang Islam, bisayfaihima, masing-masing punya pedang. Ya, yang pertama ingin bunuh yang kedua ingin membunuh yang ini pokoknya ini azam ini. Azam. Nah, ini yang repot. Ini bukan keinginan doang ini, tingkat tinggi. Pokoknya udah 100%. Kalau tadi ya sedang-sedang aja lah keinginannya, ingin kayak gitu ya. Kalau ini sekarang azam, ya berketetapan hati, bersikeras. Maka itu dalam hadis apabila 2 orang Islam masing-masing punya pedang dan masing-masing ingin saling membunuh. Kata Nabi, fal qatil wal maqtulu finnar. Yang membunuh, yang dibunuh neraka. Yang membunuh, yang dibunuh neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh pantas, kenapa kok yang dibunuh masuk neraka? Nabi jawab, karena dia ingin membunuh. Ada azamnya. Ada cita-cita buktinya udah pegang pedang. Cuman kalah cepat. Akhirnya dia duluan ketus. Maka dimati duluan. Jadi dua-duanya gak benar udah tuh. Itu saudara-saudara namanya azam itu. Ya, azam bercita-cita keras udah. Pokoknya udah hampir gol tuh kerjaan begitu. Cuman jadi ngapa tuh dikalah istilahnya, dia kalah siap, akhirnya dia malah yang terbunuh. Yang terbunuh dosa juga. Yang membunuh ya sudahan. Itu bukan sekedar keinginan. Lebih dari keinginan,
para ulama sebut itu namanya azam, berketetapan hati atau bersikeras. Ya. Jadi kalau gitu saudara-saudara yang bagus niat yang baik aja udah. Ya. Misalnya ini ntar nih malam Sabtu, gue niat mau hadir pengajian begitu. Ada tamu, nggak jadilah. Dapat pahala insya Allah kan begitu. Ya. Nggak ada tamu, didatang dapat 10, 20, ribuan kali. Ya. Jadi keinginan itu kan semacam mengingetin supaya orang nggak lupa. Keinginan itu hikmahnya ngingetin tuh yang bersangkutan. Jadi dia nggak lupa begitu. Kedua lagi ya menuntun jiwanya ini supaya keinginannya yang bagus-bagus saja dah begitu. Ingin hadir di pengajian, ingin itu yang bagus-bagus, nggak ada ingin yang jelek begitu, nggak ada. Nah, itu tujuannya supaya mengingatkan dirinya agar nanti bisa berbuat yang diinginin. Maka dia mengingini dan dia itu dicatat oleh malaikat, baru ingin doang udah dicatat 1 pahala. Dikerjain maka dicatat 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat lagi. Itu saudara-saudara tentang niat ya. Ame keikhlasan tadi itu seperti dia meninggalkan yang haram karena ikhlas karena Allah begitu. Kalau meninggalkan haram karena satpam ya nggak dapat pahalanya.